Selamat datang di kuliah online data mining bersama saya Junta Zeniarja. Pada sesi kali ini kita akan membahas tools data mining yaitu RapidMiner. Pada saat video ini dibuat, RapidMiner yang terbaru adalah RapidMiner Studio versi 7.3. Langsung saja kita mulai. Pertama kali kita menjalankan RapidMiner Studio, akan ditampilkan template seperti ini. Kita pilih yang new process, kemudian blank process. Kita klik. Saya akan menjelaskan toolbar di RapidMiner Studio. Yang pertama itu blank process, kemudian ada open process, kemudian ini untuk menyimpan, ini untuk undo, untuk redo proses, kemudian ini untuk menjalankan prosesnya. Kemudian ada panel repository, ini tempat dataset dan proses yang sudah disediakan di RapidMiner, yaitu dataset public, dan tempat kita menyimpan data yang nantinya akan kita import. Kita bisa membuat repository di sini. Kemudian ada panel untuk operator, di mana semua model data mining, model prosesnya, seperti data access, blending, cleansing, modeling, scoring, validation, utility, extension, semua ada di sini. Semua operator yang nantinya akan kita gunakan di RapidMiner. Kemudian yang tidak kalah penting yaitu proses. Tempat kita mendesain nantinya ada di sini, di proses. Ada proses dimulai dari input, kemudian semuanya akan kita hubungkan ke result. Selain itu ada view, tab view. Di sini ada dua, design, yaitu tempat kita mendesain, dan result, tempat kita menampilkan hasilnya. Selain itu ada parameter, yaitu kita bisa men-setting parameter tiap blok yang nantinya kita seleksi. Selain itu ada panel help atau bantuan. Dokumentasi dari tiap proses maupun blok model ada di sini. Kita bisa seleksi, kemudian kita lihat dokumentasinya di sini. Kita awali pertama kali menggunakan operator retrieve, yaitu di data access. Kemudian kita pilih retrieve, drag and drop. Di sini kita drag and drop di proses. Retrieve adalah blok model yang digunakan untuk mengakses dataset. Kita klik retrieve di sini, kita lihat di parameter, repository entry-nya kita pilih untuk sampel datanya yang akan kita gunakan. Klik sampel, kemudian data. Di sini kita bisa memilih data, misalkan kita pilih dataset public yang sudah disediakan oleh RapidMiner, yaitu dataset Titanic misalkan, kita gunakan ini, kemudian kita klik OK. Setelah itu, blok retrieve-nya ini dari output kita hubungkan ke result. Setelah itu, kita jalankan prosesnya. Klik run or resume the current process, atau bisa menekan tombol F11. Kita run. Akan ditampilkan hasilnya dari dataset yang sudah kita setting sebelumnya tadi, dataset Titanic, yaitu penumpang kapal Titanic. Di sini dijelaskan bahwa terdapat 1309 example, yaitu rows-nya, baris. Kemudian 0 special attribute, jadi tidak ada atribut spesial seperti ID maupun label.
dan 12 reguler atribut, yaitu yang diidentifikasi sebagai kolom. Seperti yang di sini passenger class, name, sex, age, dan lain sebagainya. Yaitu ada 12 reguler atribut. Selain itu, di statistik kita bisa melihat beberapa statistik dari tiap-tiap atributnya, yaitu tipe datanya. Misalkan di passenger class ini ada tipe data polinominal, kemudian tidak ada data yang kosong atau missing, ada yang kosong ataupun salah misalkan. Kita bisa melihat beberapa data ada yang missing, seperti di umur, tab umur, kemudian ini passenger fare, ada yang missing 1. Kemudian kabin juga ada yang missing, ada yang kosong di sini. Kita bisa melihat berapa data yang missing. Kemudian kita bisa memperlihatkan persebaran datanya di grafik, yaitu di chartnya ini kita bisa pilih stylenya scatter, kemudian koordinat X-nya age, kemudian koordinat Y-nya misalkan number of sibling ini, atau ticket number, atau misalkan cabin, kemudian color column-nya kita bisa setting untuk passenger class, ini untuk sampel. Kemudian kita bisa skala jitter-nya kita tambahkan, kita bisa melihat persebaran untuk datanya, yaitu berdasarkan umur dan kabinnya, tempat kabinnya ini, kita lihat bahwa yang warnanya biru ini untuk first class, yang hijau itu second class, yang merah ini third class-nya. Ini kita bisa melihat persebaran datanya. Jadi rapid manner itu bagus untuk kita menganalisa data analitik. Kemudian kita bisa lihat di advanced card-nya dan anotasinya. Kita kembali ke desain. Di tabel atau dataset Titanic ini bisa kita gunakan data yang lain. Contohnya data orang main golf. Kita bisa langsung di panel help-nya ini kita pilih yang tutorial proses, kita retrieve golf from repository. Kita klik apakah ingin menyimpan proses, menyimpan datanya. Kita misalkan simpan, yes. Kita bisa menyimpan di repository yang baru, yaitu di sebelumnya buat dulu repositorinya. Misalkan saya sudah membuat untuk data mining repository. Untuk prosesnya, ini untuk proses retrieve, jadi masuk ke folder proses. Misalkan untuk retrieve data set. Kita klik OK. Nah, kita sudah mengubah untuk dataset golf. Kita jalankan. Nah, di sini ada 14 sampel data golf dan satu spesial atribut, yaitu kelasnya atau sebagai keputusannya, dan 4 reguler atribut, yaitu outlook, temperatur, humidity, dan wind. Jadi di sini maksudnya adalah data set orang main golf, ada 14 data sampel, kemudian satu spesial atribut sebagai kelas, yaitu play, dan 4 reguler atribut, di mana tiap data ini akan ada keputusannya dia main atau tidak. Dia main golf atau tidak. Seperti itu. Kita bisa lihat statistiknya, tidak ada data yang kosong ya.
data-data yang missing. Kemudian kita bisa lihat di chartnya, misalkan kita mau melihat perbandingan antara atribut outlook misalkan terhadap temperatur, di mana kita lihat berdasarkan kelasnya play. Kita bisa analisa seperti ini. Karena datanya sedikit, kita tidak bisa melihat secara rinci ya. Nanti bisa dicoba lebih bagus lagi misalkan untuk dataset yang lain. Kita kembali ke desain. Kita juga bisa memilih dataset yang lain. Misalkan dataset iris, kita oke. Kemudian kita jalankan lagi. Ini ada 2 spesial atribut, ada 150 sampel, dan 4 reguler atribut. Spesial atributnya adalah ID dan label. ID ini yang uniknya, kemudian label ini untuk keputusannya atau kelasnya. Atribut 1, atribut 2, atribut 3, dan atribut 4. Ini statistiknya, tidak ada yang missing datanya. Kemudian kita bisa nanti untuk menampilkan grafiknya. Itu contoh untuk meretrieve data, menampilkan dataset. Di samping itu, kita bisa membuat repositori sendiri ya. Misalkan di sini kita ingin menambahkan repositori yang nantinya akan kita gunakan, kita bisa create repository, kemudian kita pilih lokal repository, kita pilih next, kita beri nama. Misalkan data mining repository. Nah, ini kita simpan di standard location atau pertama kali kita menginstalasi. Kemudian kita finish. Nah, di sini sudah dapat. Ini masih kosong, kita bisa memberikan klik kanan create subfolder. Bisa kita pisahkan antara dataset dengan prosesnya di data mining repository. Oke. Nah, seperti ini. Misalkan yang di atas ini saya hapus supaya tidak bingung. Nah, ini local repository. Ini saya juga hapus misalkan. Nah, seperti ini. Jadi di data mining repository kita sudah membuat dataset dan proses. Misalkan proses meretrieve data ini kita simpan. Kita klik file, save process as, kita simpan di data mining repository, kita pilih prosesnya, kita beri nama proses meretrieve dataset. Oke, kita simpan. Oke, cukup sekian untuk perkenalan dengan RapidMiner Studio 7. Saya tambahkan kembali, untuk mendapatkan lisensi yang gratis, Anda dapat mengakses di website resminya di www.rapidminer.com. Kemudian nanti daftar untuk komunitas RapidMiner, atau bisa menggunakan yang edisi pendidikan. Nanti bisa mendaftarkan ya di sini. Educational Edition. Ini saya mendaftarkan untuk edisi pendidikan, jadi gratis seumur hidup. Itulah bagusnya software RapidMiner. Terima kasih, kita jumpa lagi di sesi selanjutnya.